Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iqbal, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Periodi D3 Mesin Otomotif, Universitas Negeri Malang, dengan NIM 1905 15549602. Saya akan membahas tentang termodinamika. Saya akan membahas soal-soal yang materinya tentang zat murni. Oke, sama-sama kita saksikan. 1. Proses perubahan wujud suatu zat dari air menjadi padat disebut dengan A. Mencair, B. Membeku, C. Menyulam, D. Padat, E. Menyublin. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, pembekuan adalah proses perubahan wujud suatu zat dari air menjadi padat. Contoh, pada suhu tertentu air dapat membeku menjadi es. 2. Pengertian zat dari zat adalah A. Suatu zat yang tidak memiliki bentuk, B. Suatu yang memiliki massa dan melewati ruang, C. Suatu yang memiliki bentuk yang berubah-ubah, D. Suatu yang tidak bermassa, E. Suatu yang bergambar. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, zat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi suatu yang memiliki massa dan menempati ruang yaitu zat. Nomor 3. Zat yang memiliki sifat bentuk dan volume tetap adalah A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Padat dan cair, E. Gas dan cair. Jawabannya adalah A. Pembahasan, zat padat adalah zat yang memiliki sifat bentuk volumenya yang tetap. Nomor 4. Perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat disebut dengan A. Sublimatif, B. Desublimasi, C. Kondensasi, D. Panas, E. Dingin. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lain lebih padat. Itu disebut dengan kondensasi. Nomor 5 adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair disebut A. Sublimasi, B. Desublimasi, C. Kondensasi, D. Padat, E. Cair. Jawabannya adalah A. Pembahasan sublimasi adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair disebut dengan sublimasi. Nomor 6. Proses pengkristalan disebut dengan A. Sublimasi, B. Kondensasi, C. Padat, D. Cair, E. Desublimasi. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah desublimasi adalah proses pengkristalan di mana hal ini terjadi karena proses pengerasan suatu benda yang memiliki zat-zat tertentu. Nomor 7. Contoh pada saat pembakaran di ruang bakar adalah A. Zat murni dan zat buang, B. Zat menyublin, C. Zat padat, D. Zat membeku, E. Zat padat dan membeku. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, karena saat pembakaran di ruang bakar yang dikeluarkan yaitu zat murni dan gas buang hasil pembakaran. Nomor 8. Zat yang memiliki komposisi kimia tetap di seluruh disebut dengan A. Zat padat, B. Zat cair, C. Zat murni, D. Zat beku, E. Zat kekal. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, karena zat murni tersebut memiliki komposisi kimia yang tetap. Nomor 9. Tahun berapa Van der Waals mengajukan persamaan keadaan dengan tambahan dan konstanta? A. 1998, B. 1888, C. 1965, D. 1982, E. 1873. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah Van der Waals mengajukan persamaan keadaan dengan dua konstanta pada tahun 1873. A dan B sebagai berikut. P tambah A F2 tutup kurung buka kurung F kurang B tutup kurung RT dengan nilai konstanta A dan B sebagai berikut. A sama dengan 27 R 2 T C R 2.
64 PCR dan B sama dengan RT-CR 8 PCR. Nomor 10. Tahun berapa Bektin Brigeman mengajukan dengan menggunakan 5 konstanta? A 1924, B 1936, C 1928, D 1954, E 1988. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, Bektin Brigeman mengajukan dengan 5 konstanta pada tahun 1928 sebagai berikut. Oke, nomor 11. Besaran konstanta gas R berbeda untuk setiap jenis gas dan dapat dihitung dengan A. R sama dengan Rm per M, B. M sama dengan M kali N, C. N sama dengan N kali N, D. F sama dengan M kali F, E. P kali S sama dengan P kali R kali T. Jawabannya adalah pembahasan besar konstanta gas R adalah rumusnya R sama dengan Rm per M. R konstanta gas universal, M adalah massa setiap molekul gas. Oke, nomor 12. Zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap pada semua bagian berikut adalah A. Zat padat, B. Zat cair, C. menyublin, D. Zat murni, E. Zat murni cair. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, zat murni adalah zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap pada semua bagian. Oke, nomor 13. Contoh zat murni misalnya air, nitrogen, B. gas, C. lumpur, D. helium dan gas, E. gas dan lumpur. Jawabannya adalah A. Pembahasan, contoh zat murni misalnya air, nitrogen, helium, CO2, udara, dan lain-lain. Oke, nomor 14. Zat murni dapat terwujud dalam fase A. Fase dingin, B. Fase panas, C. Fase gas, D. Fase salju, E. Fase panas dan fase dingin. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah zat murni dapat terwujud dalam fase padat, fase cair, dan gas. Fase padat mempunyai struktur molekul yang jarak antara molekul paling kecil dan gaya ikat antar molekul paling besar. Fase cair mempunyai gaya ikat yang paling kecil, dan fase gas gaya ikat antara molekul paling kecil. Posisi molekul pada fase relatif tetap. Pada fase cair, molekul bergerak secara osilasi, dan pada fase gas molekul-molekul bergerak bebas tidak beraturan dan saling bertabrakan satu sama lainnya. Oke, nomor 15. Kata termodinamika berasal dari kata A. bahasa Jepang, B. bahasa Inggris, C. bahasa Spanyol, D. bahasa Yunani, E. bahasa Indonesia. Jawabannya adalah D. Pembahasan secara teknologi. Kata termodinamika berasal dari kata Yunani yang terdiri dari unsur kata ter artinya kalor dan dinamik tenaga artinya tenaga gerak atau gaya. Oke, nomor 16. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan A. materi, B. unsur, C. senyawa, D. campuran, E. zat. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan materi. Nomor 17. Berdasarkan susunan kimia, materi dikelompokkan menjadi 3 berikut kecuali A. unsur, B. senyawa, C. campuran, D. zat, E. senyawa dan unsur. Jawabannya adalah D. Pembahasan berdasarkan susunan kimia, materi kelompok menjadi 3 yaitu unsur, senyawa, campuran. Yang bukan dari 3 tersebut adalah zat. Oke, nomor 18. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasanya disebut dengan A. senyawa, B. unsur, C. campuran, D. larutan, E. zat. Jawabannya adalah B.
Pembahasan setiap zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain biasanya disebut dengan unsur. Oke, nomor 19. Berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali: A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Udara, D. Besi. Jawabannya adalah C. Pembahasan yang termasuk nama-nama unsur oksigen, nitrogen, udara, dan lain-lain. Yang tidak termasuk adalah udara, air. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Hukum kekekalan massa ternyata menyatakan bahwa A. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah berubah. B. Massa zat hilang setelah reaksi. C. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. D. Massa zat selalu berubah. E. Massa zat selalu tetap. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, hukum kekekalan menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nomor 21. Zat yang memiliki dua buah zat lebih disebut dengan A. Zat padat, B. Zat murni, C. Zat campuran, C. Zat cair, E. Zat beku. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, zat yang memiliki dua zat atau lebih yaitu zat campuran. Zat campuran bisa memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung pada komponen zat. Oke, nomor 22. Ini yang bukan merupakan contoh senyawa adalah A. Gula, B. Air, C. Tanah, D. Besi, E. Logam. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah gula, air, besi, logam, yaitu contoh senyawa yang bukan senyawanya adalah tanah, pasir, dan lain-lain. Nomor 23. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Makanan, B. Air laut, C. Air larutan gula, D. Air sungai, E. Air danau. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah larutan gula yaitu contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang lain, itu hanya satu dari beberapa contoh. Nomor 24. Air berubah fase menjadi gas pada temperatur berapakah? A. 100 Celcius, B. 105 Celcius, C. 95 Celcius, D. 35 Celcius, E. 43 Celcius. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, air berubah fase menjadi gas pada temperatur sekitar 100 Celcius apabila tekanan 1 atm. Tetapi pada tekanan lebih tinggi maka temperatur berubah fasenya lebih tinggi pula. Oke, 25. Suatu gas yang diasumsi memenuhi persamaan disebut dengan A. Gas murni, B. Gas cair, C. Gas padat, D. Gas ideal, E. Menyublin. Jawabannya adalah D. Pembahasannya adalah gas ideal adalah suatu gas yang diasumsi memenuhi persamaan. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Suatu mesin dalam satu siklus menyerap kalor sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule dari reservoir panas dan melepaskan kalor 1,5 10 pangkat 3 Joule ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah jika waktu yang diperlukan untuk melakukan 4 siklus adalah 2 detik. Maka daya temperatur adalah A10, B10 pangkat 2, C10 pangkat 3, D100, E1000. Jawabannya adalah C. Pembahasan diket siklus sama dengan 2 detik. Q1 2000 Joule, Q2 1500. W sama dengan 2000 kurang 1500. W sama dengan 500 Joule. P sama dengan, rumusnya adalah P sama dengan W per T. Jadi P sama dengan 500 kurang 0,5. P sama dengan 1000 watt atau 10 pangkat 3 watt. Atau iya betul, 10 pangkat 3. 27. Sebuah mesin karnet menggunakan reservoir suhu 327 Celcius mempunyai efisien 60%.
Agar efisien mesin karena naik menjadi 80% dengan suhu terendah tetap, maka suhu tinggi mesin Carnot harus diubah menjadi A 300K, B 450K, C 480K, D 1200K, E 1800K. Jawabannya adalah D. Pembahasannya adalah, kita langsung aja pembahasan. 0,8 sama dengan 1240 per T. 240 per T sama dengan 0,2. T sama dengan 240 per 0,2 sama dengan 1200K. Oke, 28. Sebuah mesin kalor memerlukan kerja 400 Joule dalam siklus memiliki efisien 250%. Energi yang diambil oleh reservoir panas adalah A 1200 Joule, B 1300 Joule, C 1400 Joule, D 1500 Joule, E 1600 Joule. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah W sama dengan 400 Joule, N sama dengan 25%. Menentukan besaran kalori yang diserap adalah N sama dengan W per Q1 kali 1100%. 1 per 4 sama dengan 40 per Q1. Q1 adalah 1600 Joule, jadi isinya adalah 1600 Joule. Oke, nomor 29. 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga volume menjadi 2 kali. Jika R adalah konsentrasi gas molar, usaha yang dikeluarkan oleh gas selama proses tersebut adalah RTF, B RT in F, C 2RT, D RT in 2, E RT in 2F. Oke, jawabannya adalah D. Pembahasannya pada proses isotermal AU sama dengan 0. Usaha yang dilakukan dalam proses isotermal adalah W sama dengan N RT in F2 per F1, W 1 mol RT in 2 F per F, W sama dengan RT in 2. Oke, soal nomor 30. Sebuah mesin Carnot mempunyai panas dari tandem panas temperatur 127 Celcius dan dibuang sebagai panasnya ke tandem dingin temperatur 27 Celcius. Efisien terbesar dapat dicapai oleh mesin Carnot tersebut adalah A 20,5%, B 25%, C 70,25%, D 90,7%, E 100%. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, T1 sama dengan 127 Celcius diubah menjadi 400 Kelvin. T2 adalah 27 Celcius diubah menjadi 300 Kelvin. Menentukan efisien mesin Carnot adalah yang sama dengan 1 kurang T2 per T1 tutup kurung kali 100%. 1 kurang 300 per 400 tutup kurung kali 100%. Jadi 1 per 4 kali 100% yaitu 25%. Oke, nomor 31. 1,5 m kubik gas helium yang suhu 27 Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10⁵ Nm segi, maka gas helium melakukan usaha luas sebesar A 60 kJ, B 120 kJ, C 280 kJ, D 480 kJ, E 660 kJ. Jawabannya adalah A. S1 sama dengan 1,5 meter kubik, T1 sama dengan 25 Celcius diubah menjadi 300 Kelvin, T2 adalah 87 Celcius diubah menjadi 360 Kelvin, P sama dengan 2 kali 10⁵ Nm segi. Mencari F2 per T2 sama dengan F1 per T1. F2 dengan rumus-rumus yang di bawah ini menghasilkan langsung 60 kJ. Oke, nomor 32.
Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 K untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika maka mesin menyalur Carnot 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah 120 kilo Joule, 124 Joule, 135 Joule, D 148 Joule, E 200 Joule. Jawabannya adalah E 200 Joule. Hilangkan saja 100% untuk memudahkan penghitungan. 1 kurang 400 per 60 sama dengan sepertiga N, sama dengan W per Q1 tutup kurung. Sepertiga sama dengan W per 600. W sama dengan 200 Joule. Oke, nomor 33. Dalam PW, gas helium mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC sebesar A 660 kJ, B 400 kJ, C 280 kJ, D 120 kJ, E 60 kJ. Jawabannya adalah B. WAC sama dengan WAB tambah WBC. WAC sama dengan 0 tambah A buka kurung 2 kali 10 pangkat 5 tutup kurung buka kurung 3,5 kurang 1,5 tutup kurung sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan 400 kJ. Oke, nomor 34. Sejumlah gas ideal mengalami proses seperti gambar berikut. Proses yang menggambarkan adiabatis dan isobarik berturut-turut adalah A 12 dan 34, B 12 dan 45, C 23 dan 12, D 23 dan 12, E 23 dan 34. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah proses di mana tidak ada color masuk keluar, ciri garisnya melengkung curam seperti gambar 2 dan 3. Isobarik adalah proses pada volume tetap garisnya tegak lurus sumbu V. Bisa 51 dan 34. Jadi pilihan yang ada sesuai diabatis dan isobarik adalah 23 dan 34. Oke, nomor 35. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti gambar P dan F di atas. Kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah A 200, B 400, C 600, D 800, E 1000. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah W usaha kerja sama dengan luas kurva siklus sama dengan luas bidang ABCD. W sama dengan AB kali BC. W sama dengan 2 kali buka kurung 2 kali 10 pangkat 5 tutup kurung sama dengan 400 kJ. Maka hasilnya adalah B. Oke, selanjutnya adalah kita membahas esai. Nomor 1. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah, jawabannya adalah pembahasan dikit ada kalor Q sama dengan 3000 Joule, usaha W dengan 2500 Joule. Ditanya perubahan energi dalam sistem. Hukum satu termodinamika adalah atur Q positif jika kalor ditambah pada sistem W positif. Jika sistem melakukan usaha pada lingkungan Q negatif. Jika kalor dilepas sistem W negatif. Jika di lingkungan melakukan usaha pada sistem perubahan energi dalam sistem, energi dalam sistem bertambah 500 Joule. Nomor 2. Berikan penjelasan mengenai proses kuasistatik. Jawabannya,
Proses kuasistatik adalah suatu proses yang pada setiap saat atau pada setiap tahap perubahan sistem secara keseluruhan selalu mencapai keadaan kesetimbangan. Oke, nomor 3. Sebuah silinder yang dilengkapi dengan piston berisi sumber gas di atas piston dilengkapi 2 anak timbangan masing-masing dengan 1 kilogram. Jika sesuatu anak timbangan diambil, maka tekanan dan volumenya sistem gas akan berubah. Bagaimana pendapat Anda? Contoh ini merupakan proses kuantitatif atau proses non kuantitatif. Jawabannya adalah jelas sistem ini mengalami proses non kuantitatif sebab bukan merupakan rentetan keadaan setimbang tak sehingga banyak, melainkan hanya 2 keadaan setimbang, yaitu setimbang awal dan setimbang akhir. Nomor 4. Bagaimana agar supaya proses yang dijalani pada contoh 2 menjadi proses kuantitatif? Jawabannya, agar proses yang dijalani sistem pada contoh 2 menjadi proses kuantitatif, maka salah satu anak timbangan itu harus diganti 1.000.000 pemberat kecil-kecil anak timbangan dengan massa total 1 kg, dan satu persatu pemberat kecil-kecil itu diambil sehingga proses yang dijalani sistem adalah proses kuantitatif. Nomor 5 adalah berikan dan tuliskan penjelasan mengenai proses reversibel. Jawabannya adalah proses reversibel adalah merupakan proses dari suatu keadaan awal ke keadaan tertentu, dan dari keadaan akhir tersebut memungkinkan terjadi proses balik keadaan awal kembali melalui jalan yang sama. Demikian rupa dengan mudah jika ada sistem dikenai kondisi tertentu. Oke, nomor 6. Berikan penjelasan mengenai mesin pendingin. Lengkapi penjelasan dengan contoh. Jawabannya, mesin pendingin adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi untuk secara neutral memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan menggunakan usaha. Sebagai contoh adalah lemari es atau refrigerator. Tuliskan 2 persyaratan agar proses dikatakan terbalik. Jawabannya adalah proses tersebut merupakan proses kuantitatif. Dalam proses tersebut tidak ada efek-efek disipasi. Oke, nomor 8. Tentukan perubahan volume jika 1 kilogram air jenuh diuap seluruh pada tekanan. Jawaban menggunakan tabel uap memberikan nilai diperlukan. Oke, nomor 9. 2000/693 mol gas helium pada suhu tetap 207 Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter jika R sama dengan 8,314 Joule per mol. KN, tentukan usaha yang dilakukan gas helium. Pembahasannya adalah N 2000/693 mol, F2 sama dengan 5 liter, F1 2,5 liter, T 27 Celcius berubah menjadi Kelvin 300 Kelvin. Usaha yang dilakukan adalah W enter in F2. Jawabannya adalah 4988,4 Joule. Oke, nomor 10.
Suatu gas volume awal 2,0 ketika dipanaskan dengan kondisi isobaris sehingga volume akhir menjadi 4,5. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan tersebut. Jawabannya 1 atm. Rata-rata dengan tekanan tetap isobarik W sama dengan P AF, W sama dengan P, V2 kurang V1, W sama dengan 2,02 kali 105 buka kurung 4,5 kurang 2,0 menjadi 5,0,5 kali 105 Joule. Oke, nomor 11. Suatu gas memiliki volume 2 dipanaskan dengan kondisi isobaris sehingga volume akhir menjadi 4, tekanan atm tentukan di luar gas tersebut. Oke, ini sepertinya V2 sama dengan 4,5, V1 2,0, P 2 atm, isobaris, tekanan tetap W per V. Oke, jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Dari pembahasan W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 buka kurung 4,5 kurang 2,0. Oke, nomor 12. Ciri terlebih dahulu suhu rendah ATR dihilangkan 100% untuk memudahkan penghitungan. Oke, suatu mesin karena jika reversi panasnya bersuhu 400K akan mempunyai efisiensi 40% jika reservoir panasnya suhu 640 efisiensi. Oke, dari semua data kedua, data pertama masuk menjadi dan ditemukan N buka kurung 5/8 kali 100% sama dengan 62,5. Nomor 13. Gas ideal yang dilaksanakan mengembangkan volume secara isobaris tidak melaksanakan usaha, sebab usaha yang dilakukan oleh gas ideal dikala mengembang sebanding dengan perubahan tekanan gas. Jawabannya adalah proses isobaris ialah proses yang dialami oleh suatu gas ideal di mana tekanan tetap. Gas ideal yang melaksanakan diperluas volume secara isobaris melakukan perjuangan sebesar W sama dengan P kali AV. Dari rumus tersebut sanggup kita lihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh gas ideal di skala mengembangkan secara isobaris dibanding lurus adalah perubahan volumenya. Nomor 14 adalah suatu mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga jadi 2 kali jika R yaitu konstanta gas molar. Perjuangan yang dikerjakan selama proses yaitu jawabannya ada V2 sama dengan 2 V1 pada gambar isotermal. Suhu tetap, usaha pada proses isotermal W sama dengan RT in V2 per V1. W sama dengan RT in buka kurung 2 V1 per V1 tutup kurung. Yang ketiga adalah W sama dengan RT in 2. Oke, soal terakhir, soal nomor 15. 2 M kubik gas helium bersuhu 27 Celcius digerakkan secara isobarik sehingga 70 Celcius. Jika tekanan 3 kali 10⁵ Newton per meter persegi, maka perjuangan yang dilakukan gas yaitu dari usaha yang dilakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman, rekan-rekan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.